Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nabila Zahro, NIM 191012612008, kelas 6A Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi di kelompok bermain PAUD Inklusi Bina Sejahtera yang berlokasi di Jalan Brigjen Hasan Basri di belakang SMK Negeri 2 Banjarmasin. Untuk selanjutnya adalah bagaimana kegiatan proses pembelajaran di PAUD Inklusi Bina Sejahtera. Yang pertama yaitu kegiatan pembukaan. Seluruh siswa dan siswi beserta guru memasuki ruangan kelas. Kemudian guru meminta siswa dan siswi untuk duduk secara melingkar. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru mengabsensi seluruh siswa dan siswi yang berada di ruangan kelas. Kelompok bermain di PAUD Bina Inklusi Sejahtera. Kemudian untuk kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini karena saya melakukan observasi yang dilakukan pada hari Jumat, maka kegiatan pada hari itu adalah seluruh siswa dan siswi melakukan praktek sholat duha. Maka sebelumnya guru akan menjelaskan kegiatan pembelajaran, bagaimana tata cara untuk melakukan praktek sholat duha. Kemudian guru meminta anak untuk menyiapkan seluruh peralatan yang akan digunakan dalam praktek sholat duha, seperti mukena untuk anak perempuan dan peci untuk anak laki-laki. Kemudian anak-anak diminta untuk mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, anak diminta untuk menggunakan peralatan yang telah disediakan. Dan proses kegiatan praktek sholat duha pun dimulai. Setelah proses kegiatan sholat duha selesai, maka seluruh anak akan merapikan barang yang telah digunakan. Kemudian, guru memperbolehkan anak untuk memainkan barang yang telah disediakan di dalam kelas. Setelah itu, di kegiatan inti ini juga, maka seluruh siswa dan siswi akan merapikan alat bermain yang telah digunakan untuk persiapan istirahat. Nah, pada kegiatan persiapan istirahat ini, anak diminta untuk duduk rapi dan sebelum memakan bekal yang telah dibawa dari rumah masing-masing, maka anak diminta untuk berdoa sebelum makan. Kemudian, anak memakan seluruh bekal yang telah dibawa dari rumah. Setelah selesai, anak akan merapikan bekas makanan dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu, pada kegiatan istirahat yang terakhir adalah berdoa setelah makan. Untuk kegiatan penutup, di sini guru menanyakan kembali mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu atau hari Jumat. Kemudian, guru menyampaikan apa yang akan menjadi pembelajaran pada hari selanjutnya. Kemudian bersiap untuk pulang dan membaca doa untuk pulang dan sayonara. Itulah proses kegiatan pembelajaran pada PAUD Inklusi. Adapun aspek-aspek perkembangan yang saya amati pada observasi kali ini adalah yang pertama yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral, yang kedua aspek perkembangan sosial emosional, yang ketiga aspek perkembangan fisik motorik, yang keempat aspek perkembangan bahasa, dan yang kelima atau yang terakhir adalah aspek perkembangan kognitif. Yang pertama untuk aspek perkembangan nilai agama dan moral. Untuk pembelajaran 6 di kelompok bermain di PAUD Inklusi Bina Sejahtera sudah dilaksanakan dengan sangat baik, di mana guru mengajarkan anak seperti doa sehari-hari, misalnya doa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa mau pulang, dan juga melaksanakan praktik sholat duha. Kemudian untuk aspek perkembangan sosial emosional, seperti yang kita ketahui, untuk perkembangan sosial emosional anak usia dini masih perlu sangat diperhatikan karena anak masih labil dan belum mampu mengolah emosinya. Kemarin saat melakukan observasi masih ada anak yang berkelahi karena berebut untuk memainkan suatu permainan. Kemarin ada salah satu anak membawa permainan seperti permainan pop-it, maka anak yang lain berebut untuk meminjam permainan tersebut.
sehingga anak yang kalah dalam berebut permainan itu akan menangis. Maka kami dalam proses kegiatan observasi mencoba memberikan pemahaman kepada anak, yaitu seperti mainannya bergantian ataupun teman yang lain diberikan mainan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah aspek perkembangan kognitif. Untuk aspek perkembangan kognitif, anak sudah mulai berkembang dengan pesat, di mana anak diajarkan untuk mengenal bilangan 1 sampai 10 dan anak sudah mengerti bagaimana itu lambang bilangan ataupun cara menyebutkan bilangan dari 1 sampai 10 dan anak sudah mampu menyebutkannya secara mandiri dan sendiri. Untuk aspek perkembangan bahasa pada anak kelompok Menamain di PAUD Inklusi Bina Sejahtera sudah mampu mengekspresikan dan menyampaikan pembicaraan secara lancar. Mungkin masih ada anak yang malu untuk berbicara di awal. Akan tetapi kemarin saya juga menemukan salah satu anak yang berkebutuhan khusus atau seperti anak dengan speech delay, sehingga dia mengalami keterlambatan bicara. Akan tetapi dia hanya mampu mengucapkan kata mama dan selebihnya itu sulit dimengerti untuk saya sebagai penulis ataupun yang melakukan observasi pada PAUD Inklusi Bina Sejahtera kemarin. Dan yang terakhir adalah aspek perkembangan fisik motorik. Pada perkembangan fisik motorik, semua anak sudah berkembang dengan sangat baik, di mana saat saya melakukan observasi kemarin, saat kegiatan makan berakhir, anak diperbolehkan untuk bermain di halaman kelas. Nah, untuk fasilitas yang tersedia pada PAUD Inklusi Bina Sejahtera, misalnya anak bermain ayunan, jongkat-jungkit, berlari, dan juga bermain pelosotan. Kemudian anak juga bermain seperti menyusun balok ataupun kegiatan yang diberikan seperti tadi bermain pop-it. Nah, sekian hasil observasi atau pencapaian observasi lapangan yang saya lakukan di kelompok bermain PAUD Inklusi Bina Sejahtera. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.